Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat yaitu bersahabat media serta para pemirsa yang selalu mengikuti konten-konten Ayah Sadam, termasuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, baik termasuk Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan luar pula salam hangat untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sengaja turun ke lapangan untuk membawakan acara seperti biasanya, yaitu tanya jawab seputar dunia lain. Saya pribadi selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada bersama channel Ayah Sadam akan menyampaikan salah satu atensi yang bernama Cuan yang ada di Bogor. Lebih abdolnya akan saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Cepri, salam kenal, salam senggol. Saya Joan dari Bogor. Semoga Anda bersama Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam tetap jaya mengudara. Saya suka sekali dengan adanya channel Ayah Sadam dengan tanya jawab seputar dunia lain, Bung Jepri. Jadi begini Bung Jepri, saya Juan. Baru beberapa hari ini, kurang lebih seminggu barangkali ya, saya itu menjelang Isya barangkali ya, sekitar jam 7 gitu ya, atau katakanlah jam 19 kurang lebih. Tepatnya pas malam Jumat Kliwon, Bung Jepri. Saya sedang nanjak di mana ada jalan tanjakan, masih belum jauh dari lingkungan rumah saya. Memang di situ tempatnya agak sepi. Kalau udah jam segitu sepi. Tiba-tiba saya ada yang nimpuk, Bung Jepri. Setelah saya perhatikan yang nimpuk siapa dan apa yang buat nimpuk, ternyata yang buat nimpuk adalah hanya semacam biji jagung. Lantas saya cari-cari yang menimpuk arahnya dari mana, tetap saja tidak kelihatan, Bung Jepri. Itu sampai berulang-ulang 3 kali, Bung Jepri. Dalam 1 minggu saya masih bungkam sampai sekarang ini. Jagung yang buat ngelempar tetap saya simpan, Bung Jepri. Kalau dibilang teman bercanda ya nggak mungkin, Bung Jepri, karena saya cari-cari nggak ada orang di situ. Nah, pas terakhir kali saya dimimpikan sekali yang terakhir. Pas berulang-ulang 3 kali saya mendapatkan timpukan itu, setiap jalan ke situ, jam yang sama, saya dapat mimpi. Katanya begini, hei anak muda, pernahkah kau ditimpuk seseorang atau ditimpuk oleh sesuatu? Timpukan itu kau harus simpan baik-baik, nanti akan menjadi apa, kata gitu. Ya memang, barang-barang itu sampai sekarang ini yang buat nimpuk masih saya simpan, Bu Jepri, hingga sampai sekarang ini, sampai saya mimpi, sampai saya kedapatan membuat atensi buat Bung Jepri, belum saya tengok, masih ada di lemari. Lantas begitu saya lagi keluar rumah, maksud saya, orang rumah nelpon, katanya lemari saya kok berbunyi mulu, ada apaan, kata gitu. Akhirnya saya balik dulu kan. Ternyata Bung Jepri, yang suara itu tidak lepas dari biji-biji jagung yang pernah saya simpan bekas timbukan sesuatu. Kalau saya bilang orang kan belum ketahuan, orang bukan gitu ya. Ternyata apa, Bung Jepri? Si jagung ada 3 biji sudah berubah menjadi emas, Bung Jepri. Ya dibilang emas, memang warnanya kayak emas. Akhirnya apa? Saya bicara sama orang rumah yang nelpon saya. Inilah yang dimaksud yang bunyi-bunyi di lemari. Berarti dia menandakan bahwa saya harus menengok barang itu. Akhirnya saya cerita banyak tentang masalah itu di orang rumah. Terus saya coba ke toko. Ternyata memang emas. Cuman yang bikin saya PR tuh gini, Bung Jepri. Barang itu memang saya jual cuma 1, yang 2 saya tahan. Karena saya belum mengetahui siapa sih yang memberikan dan bagaimana
dia memberikan sesuatu melalui menimpuk gitu. Saya kan belum tahu pelakunya itu siapa. Kalau yang ditimbuk itu emas, berarti dia tujuannya kan baik, memberikan rezeki. Allah memberikan rezeki melalui dia, kan seperti itu Bung Jepri ya. Mohon pencerahannya Bung Jepri. Sekalipun saya menjual barang satu, uangnya pun masih saya simpan, saya belum berani memakainya karena saya belum mengenali siapa yang memberikan itu melalui timbukan. Terima kasih Bung Jepri, mohon pencerahan dan solusinya. Kalau memang Bung Jepri mau, saya libatkan, saya siap Bung Jepri, karena ini memang benar-benar emas, bukan hal biasa. Terima kasih atas timotnya, atas izin saya. Wassalam, Juang dari Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara Juang yang ada di Bogor. Terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada bersama channel Ayah Sadam. Berbicara dengan Anda mengenai kronolog ditimbuk oleh sesuatu ya. Kalau saya bilang seseorang belum ketahuan katanya gitu ya. Apakah makhluk halus atau manusia. Hingga sampai saat ini Anda belum mengetahui siapa yang nimbuk Anda. Awalnya Anda ditimbuk, wujudnya bentuknya yaitu biji jagung gitu ya. Sampai 3 kali berturut 3 hari. Hingga sampai Anda simpan, sampai keluarga Anda mengetahui adanya suara-suara beletak-beletuk di lemari ya. Ternyata begitu Anda cek, benda tersebut yang berbunyi, berarti itu isyarat ya. Isyarat harus Anda mengetahui benda tersebut. Ternyata pas Anda lihat, biji jagung yang 3 buah tersebut ternyata berubah menjadi emas. Karena Anda penasaran, Anda coba jual satu di toko, ternyata memang laku ya. Itu suatu rezeki berarti dari Allah. Hanya saja Anda masih penasaran, siapa sih yang menipu saya? Awalnya jagung, biji jagung, tapi bisa berubah jadi emas hingga sampai saat ini ya. Untuk saudara Juang, memang ya kita wajar, manusiawi. Orang awam yang seperti itu manusiawi, bukan barang aneh. Coba Anda gini, Anda tawasul, mohon kepada Allah, minta petunjuk sama Allah, sekaligus ditiupkan ke barang tersebut, minta petunjuk siapa sih yang memberikan biji jagung yang akhirnya jadi emas. Apakah ini sosok makhluk gaib atau manusia? Apakah memang rezeki dari Allah dengan melalui perantara itu seperti apa? Mudah-mudahan Anda mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu bisa langsung, bisa melalui mimpi seperti itu Bang Juang ya. Kalau memang Anda ingin cepat mendapatkan jawaban dan memang membutuhkan saya, dipersilahkan. Saya siap mengunjungi kapan kita buat perjanjian ya. Jadi karena biodata masuk lengkap, saya memberikan masukan sedikit supaya Anda tenang ya. Jadi katakanlah saya tidak usah datang juga nggak masalah. Jadi ini jawabannya seperti ini. Allah memberikan rezeki berbagai macam cara. Jadi Anda sudah terlalu berpikir terlalu jauh bahwa itu bangsa jin, dedem dan sebagainya. Tidak ada. Allah memberikan rezeki, sesuatu rezeki berbagai macam cara. Yang tadinya kelihatan biji jagung, ternyata sekian hari berubah menjadi emas. Subhanallah. Itu barang-barang langka Bang Juang. Jadi harapan saya sih seperti ini. Saya hanya menggarisbawahi, Anda barangkali Anda orang jujur, istiqomah, tetap pertahankan lebih istiqomah lagi ya. Dan jaga sholat 3/4 malam. Kalau itu langsung kepada Allah ya. Kalau bisa ya memang sebelum 3/4 malam ada sholat taubatan nasuha, terus hajat, tahajud, diakhiri dengan witir. Anda tawasul dengan Allah, niatnya rasa syukur kepada Allah, begitu rezeki yang barokah. Insya Allah untuk saudara Juang, kalau Anda sudah tawasul, insya Allah barang yang ada simpan yang tersisa, Anda jangan kaget, akan bertambah. Terutama barang yang 3 tadi dijual 1, Anda lihat lagi nanti ya, tidak akan pernah kurang. Akan tetapi dengan satu syarat, Anda berbagi terhadap sesama, peduli terhadap sesama, sisihkan 2,5% kepada orang yang sangat membutuhkan ya.
insya Allah barang itu tidak akan pernah habis, bahkan bertambah. Allah memberikan rezeki lebih banyak dan lebih banyak. Ini saya ngambil pengalaman dari orang-orang yang bukan satu dua orang ya, hampir banyak orang yang memberikan atensi kepada saya. Temanya seperti itu, mungkin lain jenis ya, tapi Allah memberikan rezeki bermacam cara. Ternyata memang apa yang saya bicarakan, sisihkan 2,5% dan kita bersama menjadi orang penderma, termasuk tempat-tempat ibadah dibantu untuk renovasi pembangunannya. Ternyata barang tersebut bukannya semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Barakallah. Nah, seperti Anda, insya Allah Anda akan menjadi seorang pengusaha yang sukses karena modal itu yang tidak pernah habis ya. Coba Anda tengok kembali, barang itu tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah. Nanti Anda bisa konfirmasi dengan saya, apakah ucapan saya benar atau tidak. Barang yang 3 tadi sudah diambil 1, harus tinggal 2 kan. Insya Allah kan bukannya berkurang, tapi bertambah ya. Dan jangan lupa sisihkan 2,5% untuk anak yatim piatu serta orang-orang yang membutuhkan yang lainnya. Dan Anda tengok ke belakang, ke sekeliling Anda, yang orang-orang yang membutuhkan Anda harus berbagi ya, orang-orang yang benar-benar sangat membutuhkan. Demikian saudara Juan yang ada di Bogor, mudah-mudahan Anda orang yang paling beruntung. Allah memberikan rezeki bermacam cara ya. Jaga istiqomah, yang selalu tawasul kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki itu akan mengalir begitu deras, Anda menjadi orang pengusaha. Bisa saja Anda bisa manfaatin buat usaha lah, buat modal ya, tidak akan pernah habis, bahkan rezeki begitu mengalir deras ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah Indonesia maupun di luar negeri sana, dan termasuk Jakarta Selatan dan sekitarnya. Disinilah saya pribadi selaku pemandu bawa acara Radio RS yang ada di Jakarta Selatan dan sekitarnya. Mudah-mudahan Anda bersama kami tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita berjumpa lagi besok di hari yang sama dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Akhirnya barangkali saya pribadi atas nama pemandu bawa acara ada kesalahan baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.